ทำสโมสรในชุดเยาวชนของบุรีรัมย์ตอนแรกๆผมบอกเลยครับผมทำทีมนี้นะครับอุ่นเครื่องแพ้ Nasib Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 ditentukan malam ini, Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023, dari hasil pertandingan Grup B dan Grup C. Thailand sudah memastikan tiket semifinal dalam genggaman, usai menyapu bersih 3 laga fase grup, dengan kemenangan meyakinkan. Thailand tinggal menanti calon lawan di semifinal berstatus runner-up terbaik. Seiring itu, Timnas Indonesia U23 harus menggantungkan nasib dari hasil pertandingan di grup lain. Singkatnya, Timnas Indonesia U23 bakal melangkah mulus ke semifinal sebagai runner-up terbaik jika Timor Leste dan Filipina kalah dari lawannya. Hasil itu membuat posisi Indonesia di tabel klasemen runner-up terbaik tak tergantikan, lain halnya jika Malaysia dan Vietnam yang kalah. Malaysia dan Timor Leste dijadwalkan beradu kekuatan pada Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023, dan hasil pertandingan tersebut akan menentukan nasib Timnas Indonesia U23. Andai Timor Leste mengalahkan Malaysia, koleksi poin mereka, plus Timnas Indonesia U23 sama persis yakni 3 angka. Tolok ukur utama adalah head-to-head. Berhubung head-to-head mereka sama kuat, otomatis poin yang satu ini gugur begitu saja. Indikator selanjutnya adalah selisih gol. Misalnya andai Timor Leste menang dengan skor 3-2, dalam poin ini, Timor Leste dan Malaysia mengungguli Timnas Indonesia. Malaysia U23 akan lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 sebagai juara grup B. Sementara itu, Timor Leste U23 membuka peluang lolos lewat jalur runner-up terbaik. Penggawa Malaysia, Fergus Tierney ingin membantu Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 jelang duel lawan Timor Leste di laga pamungkas grup B, karena ia ingin membawa timnya kembali memetik kemenangan. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan. Kami ingin menang, kami ingin menjadi juara dan menang, dan terus maju, kata Tierney. Andai Malaysia menang melawan Timor Leste, Timnas Indonesia U23 bakal lolos ke semifinal. Namun dengan syarat, Thailand dan Vietnam juga menang melawan lawannya di partai pamungkas penyisihan grup Piala AFF U23 2023. Harimau Malaya diyakini tidak akan melakukan rotasi besar-besaran, karena peluang lolos mereka ke semifinal juga belum sepenuhnya digenggam. Malaysia yang sukses mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1 di laga pertama masih harus berjuang mati-matian dalam duel lawan Timor Leste. Pasalnya, bila Malaysia lengah dan kalah dengan selisih 2 gol atau lebih, justru mereka yang bakal terjun bebas ke posisi juru kunci di grup B Piala AFF U23. Pasalnya kekalahan dengan selisih 2 gol akan membuat Malaysia punya selisih gol -1. Selisih gol itu lebih buruk dari milik Timnas Indonesia U23, selisih gol 0. Indonesia akan tetap berada di posisi runner-up dengan hasil tersebut sedangkan Timor Leste jadi juara grup dengan keunggulan selisih gol +1. Thailand jadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala AFF U23. Dalam duel yang berlangsung di kota Rayong, Thailand mampu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-0. Sebelumnya pasukan Isara Sritaro tersebut sukses menghajar perlawanan dari Myanmar dan Brunei dengan skor 3-0 pada 2 laga sebelumnya. Timnas U23 Indonesia saat ini masih menempati posisi puncak klasemen sementara runner-up terbaik Piala AFF U23. Meski demikian, posisi Timnas U23 Indonesia dipastikan belum aman. Malaysia sendiri tidak boleh kalah dari Timor Leste untuk memastikan tiket lolos. Timnas U23 Thailand punya kemungkinan besar bertemu dengan Timnas U23 Indonesia di semifinal. Namun memang runner-up grup terbaik masih menunggu laga Vietnam vs Filipina. Merespons hal ini, Isara Sritaro mengaku belum tahu bagaimana timnya akan bermain di semifinal. Kami belum melihat jadwal untuk semifinal, jadi kita belum tahu bagaimana kita akan bermain, kata Isara Sritaro. Kami akan memantau bagaimana Indonesia bermain, kita nantikan saja, tambahnya. Shin Tae-yong memantau langsung laga Thailand vs Kamboja di Stadion PTT, pada Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023. Sikap ini dilakukan Shin Tae-yong karena memang Timnas U23 Indonesia masih harus menunggu 1 hari lagi untuk memastikan lolos ke semifinal. Sementara itu, Shin Tae-yong memilih langsung pulang ke hotel ketika laga berakhir.
Mengenai komentarnya soal Thailand vs Kamboja, Shin Tae-yong memilih untuk tidak berkomentar. Menurutnya, timnas U23 Indonesia masih harus menunggu 2 pertandingan lagi untuk bisa lolos. Jadi ia belum bisa berbicara banyak mengenai situasi Indonesia. Perjalanan timnas Indonesia U23 di fase grup Piala AFF U23 telah berakhir, usai melakoni 2 pertandingan kontra Malaysia dan Timor Leste. Dalam 2 pertandingan tersebut, Shin Tae-yong tak banyak melakukan rotasi terhadap 21 pemain yang bisa digunakan di Piala AFF U23. Tak banyaknya rotasi ini membuat ada 3 pemain timnas Indonesia U23 yang belum pernah merasakan menit bermain di Piala AFF U23. Siapa saja? 1. Dava Fasya 2, Nuri Agus 3, Salim Akbar Tuharea. Timnas Korea Selatan U17 dipastikan bakal menjadi lawan timnas Indonesia U17 dalam laga uji coba. Duel tersebut rencananya akan digelar di Jakarta pada tanggal 30 Agustus mendatang. Selain timnas Indonesia U17, Korea Selatan juga akan melawan Bayangkara FC U20 pada tanggal 3 September 2023. Belum diketahui venue mana yang akan digunakan. Korea Selatan U17 sengaja menggelar training camp, TC, di Jakarta sebagai persiapan Piala Dunia U17. Timnas Korea Selatan U17 yang dipimpin oleh pelatih Byun Seong Hwan akan TC di Jakarta dari tanggal 25 Agustus hingga tanggal 4 September. Sang pelatih akan membawa 24 pemain ke tanah air. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.